Halo semua, kali ini kami dari kelompok 1 mau ngejelasin tentang bukti audit dan pendukungnya. Harap disimak ya. Halo teman-teman, kali ini aku akan ngejelasin materi tentang bukti audit. Kalian tahu nggak sih bukti audit itu apa? Sini aku jelasin. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Selanjutnya aku mau menjelaskan tentang pembagian bukti audit. Yang pertama, catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan sektor publik. Yang kedua, informasi lain yang menguatkan catatan akuntansi dan mendukung alasan logika auditor mengenai kebenaran penyajian dalam laporan keuangan. Selanjutnya aku bakal ngelanjutin materi berikutnya nih, yaitu transaksi dan bukti transaksi. Sini aku jelasin. Transaksi merupakan kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya, di mana data atau bukti atau dokumen pendukung disediakan dalam kegiatan operasi suatu organisasi sektor publik. Ini adalah organisasi yang berada di sektor publik nih teman-teman. Ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, yayasan, partai politik, dan yang terakhir adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, di dalam organisasi sektor publik terdapat 3 jenis bentuk transaksi. Yang pertama adalah kas. Transaksi kas adalah suatu transaksi di mana pertukaran dilakukan dengan segera. Yang kedua adalah kredit. Transaksi dalam bentuk kredit berarti di mana pembayaran dilakukan tidak secara langsung, namun dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah barter. Barter berarti pertukaran barang atau jasa tanpa adanya pengeluaran uang. Ada dasar hukumnya juga loh teman-teman dalam bertransaksi antar pihak. Dasar hukum tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan, dan peraturan terkait. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai keterangan atau landasan keyakinan kebenaran terhadap kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya. Dan berikutnya ada jenis-jenis bukti transaksi. Ada bukti kas keluar, bukti kas masuk, kwitansi, nota, memo, cek, dan terakhir adalah faktur. Selanjutnya aku mau bahas tentang hal yang gak kalah penting dari transaksi dan bukti transaksi, yaitu pelaku ataupun pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik di organisasi pemerintahan Indonesia yaitu yang pertama ada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, kedua pengguna anggaran atau PA, ketiga bendahara umum daerah atau BUD, keempat pengguna barang, yang kelima ada kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD, keenam kuasa pengguna anggaran, ketujuh pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD, kedelapan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, kesembilan bendahara penerimaan, ke-10 bendahara pengeluaran, dan yang terakhir tim anggaran pemerintah daerah atau TAPAD. Di sini aku bakal jelasin tentang syarat sah bukti keuangan publik. Jadi syarat sah bukti transaksi itu sendiri yang pertama, bukti transaksi dibuat oleh penyedia layanan atau penjual. Kedua, pada bukti transaksi diberi nama penerima, ditandatangani atau diparaf dan dicap oleh penerima transaksi atau pimpinan organisasi. Ketiga, tertulis keterangan waktu terjadinya transaksi seperti tanggal, bulan, maupun tahun.
keempat, tertulis jenis barang atau jasa apa saja yang ditransaksikan. Kelima, tertulis jumlah uang yang ditransaksikan sesuai dengan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan. Dan yang keenam, adanya materai pada jumlah transaksi tertentu sesuai dengan kebijakan yang diatur. Syarat sah ini berlaku untuk semua organisasi sektor publik, baik itu pemerintahan pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM maupun partai politik. Berikut adalah salah satu contoh dari bukti transaksi. Untuk detailnya bisa kalian lihat sendiri di gambar. Oke, aku akan lanjutin materi selanjutnya, yakni tentang teknik verifikasi bukti transaksi. Teknik verifikasi bukti transaksi itu sendiri mempunyai arti satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Teknik verifikasi bukti transaksi juga memiliki beberapa tujuan dari verifikasi tersebut yang bisa kalian lihat di samping ya. Setelah kalian tahu arti dari verifikasi itu dan tahu juga tentang tujuan verifikasi tersebut, selanjutnya aku akan ngebahas ruang lingkup verifikasi. Ruang lingkup verifikasi mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada aspek ketersediaan dana. Yang dimaksud adalah apakah pengeluaran tersebut tersedia dalam jumlah yang mencukupi dalam dokumen pelaksanaan anggaran tersebut. Yang kedua, ada aspek ketepatan tujuan pengeluaran. Di sini ada 3 bahasan. Yang pertama ada apakah tujuan pengeluaran dalam dokumen sesuai dengan kontrak atau surat perjanjian kerja. Yang kedua, apakah tujuan pengeluaran dalam kontrak atau surat perjanjian kerja sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Lalu yang ketiga, apakah volume dan jenis pekerjaan atau barang dalam dokumen pengeluaran sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga ada aspek kebenaran pembebanan anggaran. Di sini maksudnya apakah pembebanan anggaran dalam dokumen telah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang keempat ada aspek kebenaran tagihan. Aspek kebenaran tagihan menyangkut dipenuhinya persyaratan tanda bukti pengeluaran, prosedur pengadaan, perhitungan, tarif, ataupun potongan. Yang terakhir ada aspek kelengkapan bukti pengeluaran dan dokumen pendukungnya. Setelah aku ngejelasin aspek-aspek yang ada di ruang lingkup verifikasi, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang pelaksanaan verifikasi bukti transaksi. Pelaksanaan verifikasi terdiri dari 5. Yang pertama ada verifikasi ketersediaan dana. Yang kedua, verifikasi ketepatan tujuan. Yang ketiga, verifikasi kebenaran pembebanan anggaran. Yang keempat, verifikasi kebenaran tagihan. Yang kelima, verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara. Jadi, maksudnya itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga keuangan berwenang atas transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara berikut dengan nomor transaksinya. Nomor transaksi itu sendiri mempunyai 3 jenis. Yang pertama ada nomor transaksi penerimaan, yang kedua nomor transaksi bank, yang ketiga nomor transaksi pos. Contoh-contoh bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang pertama ada nota kredit bank yang bisa kalian lihat di samping ya. Yang kedua bukti transfer. Yang aku tunjukin ini salah satu contoh bukti transfer dari Bank BRI yang melalui mobile banking. Yang ketiga surat perintah pemindah bukuan. Data survei.
Pengertian data survei bisa kalian lihat di samping ya. Data survei mempunyai cara-cara untuk mendapatkannya. Yang pertama ada wawancara, kuesioner, observasi, data dokumen. Contoh bukti data survei bisa kalian lihat berikut ini. Data dari laporan keuangan lembaga lainnya. Sumber data dari laporan keuangan terbagi dari dua. Yang pertama ada perusahaan, lalu yang kedua bank. Perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama perusahaan negara, yang kedua perusahaan swasta. Untuk bagian bank itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bank sentral. Yang kedua, bank swasta. Yang ketiga, bank umum lainnya. Untuk materi teknik verifikasi bukti transaksi sudah selesai nih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Azila Verasta. Hai guys, aku akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu contoh verifikasi bukti transaksi. Contoh verifikasi bukti transaksi ini terdiri dari yang pertama, ada bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara. Yang kedua, ada data survei. Dan yang ketiga, ada data dari laporan keuangan lembaga lain. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan contoh yang pertama, yaitu bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara. Pelaksanaan verifikasi. Pelaksanaan verifikasi terdiri dari verifikasi ketersediaan dana, verifikasi ketepatan tujuan, verifikasi kebenaran pembebanan anggaran, verifikasi kebenaran tagihan, dan verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Hasil verifikasi. Hasil verifikasi terdiri dari nota pengembalian data bukti, nota hasil verifikasi, dan laporan hasil verifikasi. Laporan hasil verifikasi dibagi lagi menjadi jumlah SPM atau SP2D yang telah diverifikasi, jumlah temuan hasil verifikasi, dan jumlah uang harus disetor ke kas negara. Selanjutnya ada contoh data survei. Contoh dari data survei bisa kalian lihat dan baca di layar berikut ini. Dan yang terakhir ada contoh data dari laporan keuangan lembaga lain. Contohnya bisa kalian lihat dan baca di layar berikut ini. Sekian materi tentang bukti audit dan pendukungnya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.